Lanjut, kita sih mau ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Channel Ngobrol Horor masih bersama kami berdua. Dan hari ini rencananya mau melanjutkan cerita sebelumnya yang sempat keputus tadi ya. Terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo. Mau menyapa kawan-kawan dulu boleh, mau langsung bercerita juga boleh. Monggo, monggo. Langsung bercerita aja. Kabar baik lah ya. Alhamdulillah baik, Mas Bi. Ini bakalan nyambung cerita sebelumnya, Bi. Tapi pura-puranya nggak nyambung dulu. Kita kasih awalan begitu ya. Jadi dunia pernikahan. Ini tentang dunia pernikahan, Bi. Buat seseorang yang udah menikah atau belum ya, pernikahan kan sudah jadi fitrahnya manusia begitu ya, Bi. Cuman ya itu bagi seorang ibu anak satu, anak dua sebenarnya, karena yang satu kan lagi pesantren ya. Buat Mbak Diana ini antara senang sama enggak. Senangnya karena memang yang nikah itu saudara semua, Bi. Yang nikah ya saudaranya dia semua. Ada pernikahan maksudnya loh, lagi ada pernikahan. Oke. Saat itu ada pernikahan. Yang enggak senengnya ya karena kondangannya itu loh, Bi. Karena kondangan. Momen waktu itu. Iya, saat itu harus kondangan dan harus jauh dari suami begitu kan. Akhirnya kan. Oh, karena di rumah orang tuanya di kampung ya. Betul, gitu ya. betul. Akhirnya kan dia harus pulang ke kampungnya, terus kondangan. Mungkin bebannya tadi ya. Dulu ketika yang dikondangin ngasihnya banyak kan ada kewajiban buat tadi balikin lah bahasanya. Belum nitipnya juga. Terus waktunya 2 orang harus bareng-bareng, tapi jaraknya itu rempet begitu kan. Daripada aku harus ninggalin suami sementara suami harus kerja, harus ada yang ladenin begitu. Kayaknya tahu siapa Imron. Ya ada mungkin tahu dengan akan gitu tahu. kan. Masih Imron kan tadi udah ceritain. Imron makanya kenal. Iya. Akhirnya kan dengan berat hati begitu ya, pengen diantar sama Mas Imron. Mas Imron harus kerja. Ya kan akhirnya bisa ya. cuman dititipin sama tukang pos. Kalau dianterin nanti buat kondangan nggak ada Gak gitu ada, kan. kok tuh, Makanya, ya begitu. Makanya Itu. mau harus Iya, masing-masing berkorban. harus berkorban. Begitulah kadang-kadang kedewasaan masing-masing harus itu ya, kebijaksanaan. Bijaksananya bagaimana buat keluarga. Akhirnya dilepaslah di titik tertentu, dilemparin ke bis sono ya kan. Nah jalan sendiri ke kampungnya. Dan ini tujuannya buat ngelamain durasi itu kan sebenarnya. Betul. Aslinya gitu kan. Sebelum tak tambahin lagi ketika naik ke bis itu ada backsoundnya lagu India begitu. Tapi enggak sih, ini horor kan. Akhirnya sudahlah mereka itu menjalani kehidupan masing-masing dan tersebutlah si Imron akhirnya iya ya ngerasain. Bukan menjalani kehidupan masing-masing, Bro Ayo. Sih? Menjalani kegiatan masing-masing. Iya, maksudnya kehidupannya di kampungnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Ternyata iya ya, nggak ada istri kata Imron, harus nyuci-nyuci sendiri, biasa diladenin, biasa ada yang nawarin mau makan, mau bikin kopi itu nggak ada. Kalau ada teman datang, ada yang bikinin kopinya. Ada yang bikinin gitu kopi. Ya. Ternyata itu semua berat. Giliran temannya datang bikin sendiri gitu Bikin kan. sendiri, begitu. Apa-apa, wis. Nungguin lama-lama, ini mau duduknya lama apa enggak? Kalau kita enggak, kata si Mbak Diana. Kalau Mbak Diana dan keluarga mau main lama mau enggak, pokoknya bikin mau diminum apa enggak. Kalau enggak disiramin gitu aja selesai kan. Nah, terus akhirnya gimana? Itu akhirnya Mbak Diana sampailah di kampung halamannya dan di sana itu masih pegunungan, Bi. Orang-orangnya masih megang adat. Kuat banget adatnya. Jadi prosesi pernikahan misalnya hari ini nikah, misalnya taruh ini hari Rebo lah atau Kamis, ini Kamis mau nikahan, itu udah dimulai dari Minggu, rame-ramenya udah babatin kebun, apalagi tekstur di sana itu kan nggak rata, harus bikin ya serata mungkin sebisa mungkin, nanti baru urusannya tukang panggung. Biasanya diganjel pakai kedebok baru papan semuanya. Nanti kelihatannya kayak tempat rata banget. Tapi bukan itunya sih, Mas. Jadi kalau di sana itu apa ya? Dodol itu wajib. Kalau bikin dodol. Iya, dodol itu wajib. Kalau di tempat lain mungkin lebih ke praktisnya pesen udah secukupnya. Kalau sana itu harus wajib. Itu bapak-bapak semuanya di situ. Terus gantian gitu. Gantian, terus yang prosesi yang nggak ditinggal itu mereka harus bikin kayak sambetan atau
tolak bala dari ini apa namanya buah-buahan tertentu sama pohon-pohon tertentu lah, kecombrang apa campur benglek segala macam itu nanti ada sajennya. Kalau misalnya orang asing masuk ke sana sih mesti kok begini banget, serem, apalagi kan banyak kebun seperti itulah. Saya ke sana dan lama nggak pulang, hal kayak gitu padahal lagi dari lama orang saya tinggal di situ udah biasa, tapi saat itu rasanya itu kayak nabrak gitu. Itu udah asing yang begitu, padahal ya nggak pulang paling berapa bulan gitu kan, tapi kan lagi pulang bukan lagi acara pernikahan, jadi nggak ada semacam itulah ya, rame-rame orang, bau kayu dibakar, ada bau tadi apa ya jenang, dodol yang baru dimulai, santan segala macam, sama campur bau kemenyan. Kalau memang yang didatangin itu kan orang tuanya, bibi pamannya itu kan banyak kan berpusat di belakang, di tempat tadi dodol, mau nggak mau, padahal dia udah diwanti-wanti. Kalau yang sama suaminya, yang ada rungsep-rungsep lah, seperti itulah, ada yang berbau-bau kayak kemenyan atau apa, kamu menghindar, jangan deket-deket. Tapi wong pada di sana kan datang harus salaman, harus apa ya, akhirnya kan ke belakang juga. Nah di sanalah mulai ada kejadian yang nggak enak menurut si tadi ya Mbak Diana. Saya ngendong bocah itu seneng keramaian sebenarnya, apalagi yang hubungannya ada musik-musiknya, terus ada orang joget-joget rame lah, seneng namanya bocah kecil. Tapi ketika itu kan dari samping rumah, jadi rumah sampingnya itu kebun luas, itu lebih tinggi dari rumah saya, karena itu rumah bibinya sih. Itu saya masuk ke samping, udah dibersihin, niatnya buat nikahan, dan ada terpal atasnya itu nyampe ke pinggir, nyampe ke belakang rumah dipasang terpal dadakan lah. Walaupun gerimis waktu itu tetap aja nggak tampias. Anak itu sama sekali nggak mau diajak ke belakang, dengal tanah depan, nunjuknya ke depan nggak mau. Bocah kenapa sih, ayo nemuin bibi, mbah ya ngomongin, nemuin mbah, mana tanah, udah mulai nangis. Saya paksain, emang harus ketemu ke belakang, ditinggal juga malah nanti tambah nangis kan. Itu masuk ke area tadi dodol, tempat orang-orang dodol itu, dodol biasanya itu kan orang 3, kalau lagi baru udah mulai berat kan 3, ganti-gantian, kadang 2 gitu. Dari kejauhan belum saya datang itu masa dodol yang megang kok banyak, yang megang ininya spatulanya. Apa itu nggak ribet, nabrak begitu, paling ya diameter itunya kan emang gede, tapi kan untuk orang sebanyak itu, kata dia itu tak hitung asal itu mungkin mau ada 6 orang lebih. Saya kesekan, bikin dirumbeng bener-bener rapat begitu loh. Ya orang desel-deselan, jadi yang kelihatan cuman api dari sela kaki-kaki mereka, ada gedebuk yang gede itu, terus ini apa, bahu yang saling bersenggolan semua, dan laki-laki yang aneh, orangnya kok mirip-mirip semua loh, dan saya orang situ nggak ngenalin itu siapa. Itu dalam pandangan mata saya seperti itu. Dodol kayak bocah guyonan, kayak bocah rembang-rembang begitu, tapi ya miring, muter gitu loh, muter, bunyi suara serak, paling sela-sela begini ada spatula yang nongol gitu lah, serak. Nah orang-orang sekelilingnya seperti apa? Orang sekelilingnya kayak biasa ngeliat seperti itu. Padahal kalau misalnya di kejadian asli yang memang nggak ada hubungannya sama horor sih mas ya, itu 3 aja kadang diomelin sama yang tua, gentanan kayak gitu, udah berdua dulu. Itu rapat-rapat biasa aja mereka ngobrol. Gak ada yang komplain. Iya, ada yang motongin sayur, ada yang nyuci-nyuci ya jeroan, bangsanya kayak gitulah. Gimana aneh temen. Saya akhirnya salim. Dan anak makin nangis, bocah makin nangis gembrot lah, mulai rewel, ngakik nangisnya udah mulai yang keras lah, kayak bocah mau kejer. Saya mau salam-salaman terus mau ke depan lagi, di sana banyak makanan yang di toples-toples itu loh, sambil ngeliatin orang lagi masang pajangan, nanti bocah seneng. Bocah tambah nangis, saya salaman-salaman, saya mau nanyain, kayak orang dodol primen maksudnya, kok kayak gini nggak umum. Saya nengok ke belakang, ternyata 2 orang nih sih, siapa aja? Nak, panggilnya kan Diana, nak, kamu kenang apa? Dan ini gue melongo, kok melongo? Orang wabi itu sing dodol bener, primen, kata yang dodol kayak gitu, primen orang bener primen. Aku itu nggak stres, kata ada emosional loh, ada bercandaan maksudnya. Saya dari dulu stres, tapi ya nggak kayak gitu banget. Kamu kok nanyain itu primen kenapa?
enggak Wak, enggak apa-apa, udah hampir mateng. Panjaluk katanya mau minta, padahal cuma ngalihin tok Bi, supaya saya itu kecuriganya itu hilang. Akhirnya Wak, saya ke depan dulu ya bawa bocah. Ini bae neng rame, neng kene Di rame. area belakang Area situ. belakang, makanan juga, daging mau mateng, ikan juga tinggal ngambil. Kamu kan baru datang, pasti di rumah, orang tuanya di sini juga mesti kan nggak masak. Itu saya memaksa ke depan. Memaksa ke depan ke sana Mas. Saya masak ke depan, terus sama bocah, kok bocah masih ngaki-ngaki krewel, padahal ada jajan banyak, terus kembang-kembang yang buat natain buat dekorasi. Lah akhirnya saya pesen sama di situ, saya ponakan juga ngomongin bibi ya sama orang tua saya pulang. Soalnya bocahnya rewel. Sepanjang perjalanan saya itu berarti kolak-kolek, kelok dari atas gang begitu Bi. Jalan kaki Mbak. Jalan lah Mas, wong sana kalau pakai motor juga sempit banget, apalagi lagi ada orang hajat begitu. Wong dagangan kayak kebenaran di sana ada orang rame gitu, namanya di kampung. Saya jalan cuman di situ apa ya, saya merasa ada yang ngikutin saya pikir orang yang mau keluar ke jalan gede, nanti kan ketemu jalan gede baru masuk gang lagi, baru rumah saya di bawah. Itu orang kok kalau saya mandek, maksudnya sana kamu duluin saya, wong saya bawa bocah itu repot lah kayak gitu. Kok ikut mandek, saya jalan lagi, ikut jalan lagi belakangnya. Di wong primen sih maksudnya seperti itu. Dia udah mulai ngerasa-rasa Mbak Diana. Pas nengok ke belakang, langkah siapa-siapa Mas, langkah siapa-siapa tuh gak ada siapa-siapa, langkahnya ada dan bukan bocah kecil, langkahnya orang gede lah kayak gitu, bahkan bunyi belek-belek. Kadang-kadang kayak gitu kan namanya ngelewatin parit-parit kecil, kadang-kadang ada papan-papan itu diinjek itu belek, orang saya aja sendalnya bunyi kletak-kletak kayak gitu kan, dia itu bunyi belek-belek, tapi saya nengok kok gak ada orang. Bocah bukannya tambah anteng, tambah nangis. Sampai saya ngelewatin beberapa orang, nah kayak bocah kena apa aja digawa mana ya kena, oh, jangan dibawa ke tempat orang gitu, katanya kan ada sawan manten segala macam kayak gitu. Tapi kan belum manten Bi. Apa iya ya ada sawan manten, bodo amat, saya yang penting pulang. Itu kita tinggalin Diana ya, kita ke Imron ya Bi. Soalnya Diana istrinya Imron kan. Iya kan. Nah Imron waktu itu dia itu habis kena mimpi yang kemarin diceritakan, dia kepikiran kan mau cerita kemana, akhirnya ke Biratini lagi. Biratini, saya semalam dapat mimpi begini-begini yang kayak diceritain yang udah ya. Berarti cocok kok. Cocok apa? Aku duduk sapa-sapa nekon, aku bukan siapa-siapanya kamu, aku cuma tetangga, tapi karena kamu di kampung ini sendirian, tak anggap kamu kayak bocahnya saya sendiri, kayak anak sendiri. Mungkin batin ya Mron, ngaku-ngaku Bi. Mungkin batin ya Mron, saya udah sayang lah eman, apalagi anaknya kamu kayak putunya saya sendiri, kayak cucu saya sendiri. Nang kanan-kanannya aku mau bengi ya mimpi, saya ngimpi Diana bisa nek karo wong lanang beli peta. Diana kok sama orang laki-laki, orang gagah, jelek. Rambutnya kayak rambutnya kayak kamu tapi lebih panjang Bi. Tapi konta cilik ya, tapi kamu kecil, dia tuh gede Bi, katanya dia gede tinggi. Lah kon lah apa-apa nih, cara dari badan itu kamu nggak ada apa-apanya. Malah diledekin Imron, kata Kak gelut bekon mesti kalah. Kalau berantem kamu kayaknya kalah. Tapi tua ya Pak. Bu, lanangnya, si ngimpi-ngimpi pun. Iya, katanya yang ngimpi-ngimpi sendiri nanya sama suaminya, butuh kayak apa namanya dikuatin. Iya ya. Aku ngimpi perasaku wis cerita karo sampean, perasaan udah cerita sama-sama. Cerita apa? Esuk-esuk jaluk duit, awan jaluk duit, kata suaminya. Kalau pagi minta belanja, siang belanja padahal warungan sendiri, Bi. Iya ya, saya ngimpi. Ya sekalian diringokna katanya. Kampan mungkin bisa nolong ki bocah sing ngundang. Ini bocah ini si Imron lagi ada yang gangguin Pak. Apa tahu punya kenalan orang yang ngerti atau gimana, maksudnya gitu Bi. Kamu di sananya istrinya Diana itu ada yang gandeng nang endi Bu Ratini, di mana Waratini? Bukan di lingkungan sini, mbuh nang endi. Tempatnya itu banyak pohon-pohon yang gede-gede sing akarnya itu banyak keluar dari tanah. Macam kayak randu atau semacam gempol. Pohon gempol itu biasanya juntai ke atas itu, dari apa akar-akarnya itu lebar bisa buat umpetan Bi. Kayak gitu, posisinya gelap, dia itu lagi digandeng,
Tapi si Diana ini ngilang na aku, ngeliatin aku kayak orang minta tolong tapi nggak bisa mangap. Dan ini kayak aku, dan ini kayak gitu berarti ini. Ya kon ngimpinya ya gue, iya kamu mimpinya seperti iya orangnya begitu. Di Pak tulungi Pak. Dibolak-balik Imrone. Jadi ini anak ning burine Pak. Baru dia ngomong. Iya. Maksudnya sampean di belakang saya ada orang gede rambutnya panjang. Kirain bayangannya kamu sendiri. Tapi setelah saya ngimpi, jangan-jangan orang itu. Lah, aku tuh orang beres, cuman kayak gitu doang. Kata suaminya. Orang beres tapi ganyem kayak gitu terus. Orang beres menang baik. Apa kek? Kalau nggak beres usul apa? Ini mau gimanain? Lah, nggak apa-apa ki. Ngomongnya manggilnya ki, nggak apa-apa ki. Wong namanya cuman mimpi. Sampai cuman mimpi ya Bi. Saya cuman mimpi tapi di badan tuh rasanya nggak enak kayak meriang. Kamu meriang nggak? Iya ketahuan pucat katanya begitu. Sarapan nggak mau Imron. Akhirnya kan pamit pulang. Di rumah waktu itu berangkat kerja seperti biasa kan. Pulang dari situ berangkat seperti biasa. Malamnya lagi. Ini kali ini bukan mimpi. Kali ini asli beneran. Mas. Saya bukan mimpi. Tapi saya itu dapat WA dari istri saya, dari Diana itu jam-jam 8:30 malam. Dan untuk sinyal di sana itu susah banget. Mungkin dia turun atau gimana, nggak tahu, atau mungkin pas lagi sinyal nyambung aja. Ada tulisan badan saya sakit semua Pak. Badan saya sakit semua. Terus bocah juga kayak gitu, nggak bisa diem. Ada WA kayak gitu. Jadi badan istri sakit semua, bocah nggak bisa diem. Ada yang ngikutin, tapi itu kata WA-nya nggak jelas. Ada yang ngikutin tapi nggak ada. Apa maksudnya ada yang ngikutin tapi nggak ada? Itu saya pas lagi keluar habis beli rokok juga, tapi kan di jalan bukan di tempatnya Biratini. Pas masuk rumah itu, rumah tadi kayaknya aku udah dikunci gitu loh Bi. Tapi kok bisanya ngomplong kayak lagi di mimpi kemarin, posisinya kayak gitu. Belah sedikit lah kayak gitu, ada kebuka sedikit, kayak ada orang masuk. Berarti aku nguncinya nggak kelak apa teman main atau gimana, ngerti saya istrinya lagi nggak di rumah, tapi nggak ada sendal, di luar juga nggak ada motor. Wih, saya masuk aja, sampai dalam juga nggak ada siapa-siapa Mas, cuman hawanya itu merindingnya luar biasa. Hawanya merinding, emang habis hujan, tapi ini bukan dingin, ini merinding. Saya langsung ke kamar mandi. Masih ingat kata-kata orang tua, kalau dari mana-mana jauh, kamar mandi, bersih-bersih, ya kencing, terus cuci muka segala macam, cuci kaki, cuci tangan. Lalu lagi di kamar mandi saya itu kan jelek Mas, katanya wong namanya rumah-rumah dapat beli, belakangnya juga belum rapi ya pakai geribik lah, anyaman bambu tambah gitu. Ada yang begini brek gitu. Kalau kucing sering ada kucing, tapi kebanyakan dia di atas gentengnya, di asbesnya gedeg kayak gitu. Kalau ini di geribiknya kayak di blek kayak gitu, ada suara kayak gitu. Siapa ya yang buri? Siapa? Malam Mas, malam buri siapa ya? Kalau malam, kalau siang, kalau misalnya kebun-kebun kayak gitu kan orang nyari apa kayak. Kalau malam kayak gitu orang di situ orang belumbangan ya, dipijak aja susah belakangnya. Masa ada orang geber-geber begitu. Kesananya juga kuburan. Kesananya juga kayak tahu banget sih posisinya Bi. Kan rawan. Iya lupa. Habis kuburan kan ada kali ada biasanya. kali biasanya. Oke. Akhirnya geber-geber kayak gitu ditanyain siapa ya di belakang. Cuman kali ini Imron karena udah ngimpi yang kayak kemarin, udah dikuatin ngimpinya si Biratini, dia udah perasaannya yang bukan manusia, yang jelas itu aku lagi diganggu keluargaku begitu kan. Tolong ya, saya lagi sendirian. Kalau lagi sendirian, saya nggak ada malu sama istri, nggak ada malu sama tetangga jauh-jauh. Bukan wani mancing, kalau mau berani masuk. Oh, langsung buka pintu yang samping. Tapi ya jangan yang, saya nggak mau nengokin ke belakang sebetulnya ada apa sih, cuman asal-asalan aja ya. Saya buka pintunya, saya tungguin, bisa lebu bangsat gitu. Kalau mau masuk berantem yuk, lanang sama lanang, laki-laki sama laki-laki. Nggak ada suara apapun, nggak ada yang masuk, adanya sisa-sisa gerimis itu loh, di angin dingin itu. Saya atis tutup lagi sama saya. Tapi di ruang paling depan itu ada sepedanya bocah
brak kayak gitu, kayak sepeda jatuh. Sepeda jatuh pas bareng sama nutup pintu belakang, sepeda jatuh brak. Itu kan kenceng banget suaranya ya. Duh, moga-moga si keramik nggak powal, nggak sampai pecah. Nggak sampai pecah. Jatuhnya kenapa ya? Kalau misalnya ada kucing cenderung ke tempat makan, bukan di tempat sepeda. Kalau di jok motor seneng buat ngasah itu kan ya, buat ngasah kuku. Kucing bukan. Lagian pintu lagi saya kunci lagi. Ini yang jatuhin siapa? Orang di standar 2 begitu. Soalnya langsung duk. Jangan-jangan tadi yang di belakang. Udah kayak gitu mikirnya saya. Akhirnya saya kunci itu ya, yang antara batas antara kamar mandi sama ruang rumah utama lah begitu. Saya kunci ceklek. Kalau misalnya ada makhluk yang tadi yang jatuhin, ya saya pasangannya masih positif, kucing atau apa. Jadi nggak bisa keluar, kebuki sekalian gitu. Saya masuk mulai ke depan. Padahal kalau misalnya tadi niatnya saya udah bersih-bersih mau tiduran di kamar sambil mainan HP. Saya langsung mau datengin tadi ya yang suara yang tadi yang di depan itu, saya ngelewatin ke kamar. Kamar saya tutup rapat, dan tadi aja sempat saya lihat ke belakang itu rapat. Kenapa melompong? Yang dorong itu siapa? Gitu, Bi. Pas udah kan pas di samping kamar banget. Jangan-jangan kayak di mimpi saya ada orang itu, ada makhluk itu. Dilihat pelan-pelan begitu. Ada sesuatu yang bulu itu lebat banget itu kayak di balik pintu gitu loh, di balik pintu ada bulu lebat banget itu kayak geser, tapi kayak area mungkin kalau orang di area lengan lah sini, dan saya bisa lihat dari sela-sela pintu kamar itu sedikit engselnya itu sreset gitu. Dia sosok seseorang yang gede tinggi banget, cuman berbulu, tapi nabrak tembok, keluar robos gitu, robos tembok. Kalau itu kan antara pintu sama ini paling jaraknya berapa sih ya? Tapi orang itu kayak menghindar dari pandangan saya sana. Dan untuk kali kedua sepeda itu bunyi lagi, buak, tapi nggak sekencang yang pertama. Saya langsung lari ke depan. Tahu sepeda itu nggak jatuh nggak apa, kentir mas. Suara doang, seperti ada kayak gitu, kayak gini ya. Akhirnya saya itu langsung ngambil HP, balik lagi kan. Saya ini Imron atau Imron. Saya balik lagi ngambil HP tadi ketinggalan di kamar mandi. Saya telepon istri, bener-bener panik. Saya telepon istri lagi kenapa, pokoknya kayak gitu. Sinyal yang nggak nyambung, nggak nyambung. Ya? Iya, akhirnya saya telepon kakaknya istri, dia kan tempatnya di bawah. Kenapa Bron? Katanya, Bung Imron, ada apa? Saya lagi di luar. Beneran mas? Sampean bisa ke rumah apa enggak? Saya aduh banget tuh, ke rumah gimana? Ke rumah kamu katanya. Bukan, ke rumahnya situ, ke mertua saya. Berarti tengokin anak sama istri saya lagi. Kenapa? Emang kenapa? Ya enggak apa-apa, saya perasaannya enggak enak. Ya wis, kok tak kabari? Lebih di sana enggak ada sinyal. Iya kan? Enggak ada sinyal, ngabarinya gimana? Katanya si Imron, saya nungguin kayak orang bego, nungguin makin was-was. Iya ya, kalau kakak ke atas berarti di atas nggak ada sinyal. Saya udah putus asa. Saya main ke tempat teman, pokoknya supaya pikirannya jernih. Tahu-tahu ada WA masuk, WA-nya istri saya. Kok bisa? Bisa mas. Ternyata kakak saya lebih meyakinkan lagi, HP-nya dibawa ke bawah di jam 1-an. Nah, aku lagi meriang banget, badannya nggak enak, aku lagi meriang banget. Pokoknya kalau misalnya besok saya nggak sembuh, tolong jemput kayak gitu, minta jemput sama suaminya kayak gitu, Bi. Akhirnya Mas ngomong kan, Mah kamu kok ada sinyal kayak gitu? Sing jawab kakaknya, Bi, mama saya. Kia aku Bron, HP bojomu tak gawa mudun. Oh iya Mas, makasih banget. Ya wis, sampean manjat maning. Kalau udah di atas ngabari ya Mas. Ngabari primen gak ada sinyal loh, jadi keblutuk nggak jelas itu. Akhirnya saya udah khawatir banget. Saya di rumah ada posisinya ngelihat makhluk hitam begitu, ada suara tapi sepeda juga nggak jatuh. Semua cuma diem. Pas lagi itu kan keluar ya jam 1 saya masih di luar. Saya pulang ke rumah. Bisa-bisa si makhluk itu ada di rumah juga, di sana juga ngodain istri.
Truk tungguin nanti mau jam berapa, jam 2 nggak ada apapun, bener-bener hanya sepi terus saya merinding karpet dewek gitu, merinding sendiri. Akhirnya oh iya ya, kalau lagi was-was ngambil wudhu aja wis, terus sholat hajat. Dilalai rakaat terakhir aja udah langsung talar, ngantuk banget, tidur di sajadah, tidur di sajadah. Di sana tuh dia mimpi lagi, istrinya lagi diikat di pohon gede. Diikat di pohon gede begini, dipenteng begitu ya, kayak dipalangin kayu begitu, itu lagi dipecutin sama makhluk-makhluk hitam semua. Cuman yang tadi yang gede banget, mungkin tadi ya kayak orang yang tua jelek itu, tapi di sana di mimpi itu berubah kayak wujud aslinya. Jadi ada jaling dari sini ke bawah ke atas begitu, dan ada ini tanduknya. Itu katanya rajanya lagi seneng banget ngeliatin itu istrinya si Imron lagi dicambuk-cambukin sama anakku, cedar, tolong mas. Nah, posisinya istri di mimpi juga ngeliat jenengan mas, lihat, tapi saya kayak nggak berdaya gitu loh, kayak saya juga cuma bisa ngeliat, kayak ada batas, ini bukan di dimensi saya. Terus saya ngeliat ke arah lain, bocah saya itu yang bikin saya emosi, itu kayak dicancang gantungin gitu. Ditebalikin posisinya. Jadi di kaki itu satu diikat kayak di dahan pohon gede. Dijantur. Namanya apa ya? Dijantur. Ya gaung-gaung mas. Wow, saya emosi banget di situ, saya bangsat kayak gini. Tapi musuhnya bukan orang, perasaannya kayak gitu. Saya bangun, langsung jengkelek bangun. Tahu hubungin teman yang paham kayak gitu, nggak ada yang bangun sama sekali. Akhirnya saya kembali hajat lagi. So bisa nih mas. Lah saya diem begitu. Ini lagi wirid bahasanya si Imran. Kok kayak ada sesuatu, nggak konsentrasi. Di depan saya kan ada sesuatu begitu loh. Deket banget. Siapa ya di depan saya? Saya melek, rada ada rasa takut, tapi kalau nggak melek juga penasaran. Pas saya buka mata, itu di depannya ada makhluk itu yang gede banget, hitam itu. Posisinya seperti itu, ya kayak cuman satu jangkauan tangan doang itu di depannya. Langsung gelut kayak, mesti aku, enggak, saya itu komunikasi, ngobrol, bener-bener, kamu ngapain istri saya? Tapi posisinya kayak saya mulutnya nggak ngomong, cuman bahasanya batin, kamu ngapain istri saya? Masa lalunya saya udah senang sama istrimu, katanya begitu. Kebenaran udah lama tak tungguin, mumpung sendirian, katanya begitu. Mumpung sendirian, pokoknya dia milik saya. Kamu udah jangan ini lagi lah, bahasanya jangan kamu istrimu lagi. Ya orang bisa, itu istri saya. Terus berantem mas. Enggak, cuma ngancem-ngancem doang, jadi pulang pergi. Tapi saya mungkin nggak bisa nganuin kamu, tapi istrimu bakalan tak lepasin, katanya. Melihat kan dia kayak nuding begini posisinya, itu langsung kayak di mimpi itu posisinya. Nah, tapi nggak lagi disabetin sih, cuma udah parah begitu, ngampleng lah. Terus yang bikin Imron kan paling bikin gak tega ya, anaknya masih posisinya gaung-gaung begitu. Nah itu nyampe sebentar Bu. Iya. Lanjut, sorry. Iya, itu ternyata saya nggak kerasa kata Imron. Saya duduk, saya jenggelek, saya mimpi apa enggak? Nyatanya saya nggak merem. Itu ada orang bangunin subuh, pemberongsong subuh. Saya udah subuh langsung bangun ya, sholat subuh. Habis itu bikin kopi biar melek. Saya langsung mau ngubungin temen yang paham-paham yang seperti itu. Ini sebenarnya apa? Tengah 6 buat pantas-pantas, kalau subuh takutnya belum pada bangun apa masih sama keluarga. Tengah 6 saya langsung ke tempat teman saya, tapi jauh kan rumahnya. Saya cerita, itu yang paham tentang kayak gitu. Oh iya, nggak apa-apa wis, nanti diselamatin. Tolonglah mas, lepasin istri saya posisinya kayak gitu. Nanti juga WA besok. Tapi mungkin badannya capek, pada sakit semua kalau memang bener posisinya lagi disabetin. Enggak, malam juga ngomong sakit, tapi nggak tahu sih posisinya kayak, ya udah tunggu aja wis, nanti dari sini diewangi kayak gitu. Itu apa mas? Itu Raja Gandharwa, katanya begitu. Tapi sebelum sama kamu, dia itu dari dulu udah ngincer, udah seneng lah, namanya di alas, di kebun lah, orang-orang di gunung lah kayak gitu, udah lumrah. Jadi pas kebenaran ke sana, terus satu istrimu lagi pulang, lagi datang bulan. Iya mas. Oh iya pak, cepet banget kayak gitu, lebih cepet kalau posisinya lagi kotor, ditembus itu gampang.
ya wis nanti diurusin kayak gitu. Habis rada siangnya itu jam 8-an, istri itu dipaksa-paksa, istrinya si Imron dipaksa-paksa turun ke bawah dengan badan sakit semua. Dia itu teleponan, itu kusut semuanya, Mas aku kayak gini banget Mas, awake lara kabeh, badannya itu sakit semuanya, terus botolnya yang dingin itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman sama sakit juga. sakit juga. Oh iya, tapi nggak tahu, saya mau jam 5:30 itu saya ngeliat temennya situ, saya di sana-sananya ngeliat temennya situ, sing sabar katanya, nanti tak tolongin insya Allah dengan izin Gusti Allah, nanti tak tolongin kayak gitu. Temennya pakai baju Superman gitu ya? Bukan, pakai sarungan gitu, cuman ya gitu posisinya. Akhirnya siang harinya saya mau jemput, ya orang nggak boleh sama istri, kata si itu kan, wong jauh, nanti lagi kerja juga. Akhirnya siang hubungi lagi istri. Nah, katanya Diana itu, saya badannya udah enakan, anak juga nggak rewel, nggak ngekik lagi. Terus gimana nih ceritanya? Saya pikir, kata Imron, dia mau jemput pulang, udah ngalami kejadian kayak gitu. Malah nerus betah di sana, terus mau ada pernikahan satu lagi, ya wis terserah, apa wis. Teman kata teman saya, kamu jangan berpikiran negatif, udah ngalamin kayak gitu ya udah, tapi nggak semuanya kayak gitu terus, udah diserahin sama Gusti Allah. Emang harus begitu, keluargaan kan susah, kalau kita di sini nggak datang takutnya nanti putus silaturahmi atau apa ya gitu sih. Tapi katanya itu pelakunya ya tadi Cagandarwo lah ya gitu. Tapi bukan kiriman atau apa gitu? Bukan. Oke, selesai Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung. Alhamdulillah ceritanya selesai. Dan istrinya Mas Imron tadi juga udah mulai baikan ya. Anaknya juga. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu. Hal-hal yang nggak kelihatan, yang nggak bisa kita tangani secara langsung. Gitu ya. Semoga kita dijaga semuanya. Dan itu tadi, doa terbaik dari kami tetap untuk kami sendiri dan kawan-kawan semuanya di rumah. Dimudahkan segala sesuatunya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.